A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Sesungguhnya orang yang makan riba, dari hasil riba, dari transaksi riba, dari akad riba, maka menggambarkan apa? Mereka itu tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan karena kemasuk setan. Seperti itu. Bahasa gampangnya, orang pemakan riba yang melakukan transaksi riba, yang melakukan akad riba, itu seperti orang kesurupan kehidupannya. Orang kesurupan itu apa? Orang yang tidak bisa berpikir dengan baik, orang yang tidak bisa berpikir dengan jernih, orang yang panik dalam hadapi masalah-masalah keuangan. Akhirnya Allah menggambarkan seperti itu. Yang berikutnya apa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlul riba. Mereka melakukan transaksi riba apa? Dalam mindset mereka, dalam pikiran mereka, menyamakan antara riba dengan jual beli. Kalau seorang lakukan transaksi jual beli, ada barang, ada harga, sudah, cash entry selesai, jadi sudah. Tapi kalau riba, dia ini jual beli jasa. Saya menjual jasa, meminjamkan uang kepada Anda, saya minta jasanya. Nah, jasanya itulah yang kemudian di masyarakat dikenal dengan istilah apa? Bunga. Nilai lebih dari nilai pinjaman yang kita pinjam. Nilai lebih itulah yang dalam Islam dikenal dengan istilah riba. Dan Allah mengatakan, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Kalau jual beli Allah halalkan. Bahkan jual beli itu adalah di antara pekerjaan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi apa? Wa harramar riba. Mengharamkan riba. Langsung Allah vonis bahwa apa? Haram riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Yang berikutnya, faman ja'u mau'idhatum mir rabbih fantaha. Siapa yang sudah tahu, yang sudah datang peringatan kepadanya, jadi dia sudah tahu bahwa Islam melarang tentang riba, maka apa? Entah, berhenti. Mungkin dulu waktu awal-awal dia transaksi nggak tahu, karena kita disuruh terus belajarnya kita tahu bahwa riba itu haram dan sudah tahu bahwa itu bukan aturan agama, aturan syariat, maka apa? Fantaha, berhenti. Ini Allah langsung mengatakan, pertama Allah menyebutkan haram riba, kemudian apa? Berhenti. Yang berikutnya Allah sampaikan, falahu ma salaf. Yang lalu adalah yang berlalu. Karena dulu kita tidak tahu, ya sudahlah, itu masa jahiliyah kita. Sehingga Allah sendiri pun memaklumi, falahu ma salaf, baginya yang lalu sudahlah. Kemudian apa? Wa amruhu ilallah. Yang lalu itu sudah kita serahkan Allah karena ketidaktahuan kita. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Tapi lihat kalimat Allah selanjutnya, wa man ada. Siapa yang kembali, maksudnya apa? Kembali melakukan transaksi riba, padahal dia sudah tahu bahwa riba itu dilarang oleh Islam, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kata Allah apa? Ini kalimatnya juga tegas, faulaika ashabun nar. Allah tidak mengatakan ini dosa, tidak, tapi Allah langsung mengatakan apa? Mereka itu yang sudah tahu hukum riba tapi balik lagi bertransaksi riba, maka Allah mengatakan apa? Faulaika ashabun nar. Langsung seakan-akan Allah langsung vonis. Allah nggak lihat lagi amal-amal yang lainnya. Dia sudah transaksi, Allah nggak lihat lagi yang lainnya. Langsung Allah mengatakan apa? Ulaika ashabun nar. Kalau Allah menggambarkan bahwa adalah orang-orang yang berbuat dosa, oke lah, kalau berbuat dosa tinggal nanti ditimpa amalnya. Masih begitu, masih punya harapan. Tapi kalau berbicara masalah riba, tidak begitu. Ketika berbicara masalah riba, Allah langsung mengatakan dengan hukumnya, wa harram riba. Allah haramkan riba. Allah juga langsung mengatakan fantaha, berhenti. Tapi kalau sudah tahu dilarang dan kemudian lagi masih transaksi riba, Allah langsung mengatakan dengan kalimat faulaika ashabun nar. Maka mereka itulah para penduduk neraka, para ahli neraka, langsung divonis neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan tidak hanya itu,
Allah kuatkan lagi statement orang yang masuk neraka gara-gara riba dengan cara apa? Hum fiha khalidun, dan dia kekal di dalamnya. Coba bayangkan, bukankah orang yang bertransaksi riba mungkin dia masih sholat, dia masih sodako, dia masih melakukan puasa, dia melakukan amal yang lainnya, Allah nggak nilai itu lagi. Langsung Allah kenapa? Dia dimasukkan ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya. Selesai. Na'udzubillah min dzalik. Berapa? Kalau seperti ini sikap Allah dalam menyikapi masalah riba, seharusnya seperti ayat seperti ini jangan dianggap hal yang sepele dengan berdalih macam-macam. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah itu menghendaki, ingin menghilangkan semua praktek-praktek riba. Tujuan syariat itulah untuk menghilangkan praktek-praktek riba, untuk melawan praktek-praktek riba. Wa yurbis shadaqah, dan menyuburkan, menyemangatkan untuk bersedekah. Nah, sekarang kalau dalam pandangan ini, kita perlu tahu definisi riba itu adalah nilai tambah yang diambil oleh seseorang dari akad pinjam meminjam. Seseorang pinjam uang 1 juta, kemudian dalam akad tertuang kesepakatan bahwa dia akan mengembalikan 1.020.000. Itu namanya riba. Berapa bunganya terserah. Misalnya 1.100.000 misalnya, maka itu juga transaksi riba. Sehingga apa? Ketika bicara masalah riba, maka yang dipahami di sini kaitannya dengan akad pinjam meminjam. Kenapa? Kemudian Allah menyampaikan wa yurbis shadaqah. Kemudian maka Allah ingin menyuburkan sedekah, karena di dalam Islam pahami bahwa orang yang memberikan hutang pinjaman kepada saudaranya, maka di dalam Islam itu nilainya adalah sedekah. Yang berikutnya, wallahu yuhibbu kulla kafarin athim. Allah itu sangat tidak suka kepada orang-orang yang menentang, melawan Allah dan juga pendosa, yang dengan kesadarannya dia masih melakukan dosa. Dia tahu dia dilarang tapi tetap melakukannya.